Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 46. Belum terbiasa. Alisa menutup tubuhnya dengan apa yang ada di atas tempat tidur. Bantal yang ada di atas tempat tidur menjadi satu-satunya alat yang dipakainya untuk menutupi tubuhnya. Atar hanya tersenyum saat memandang istrinya tersebut. Alisa tidak mampu menahan rasa malunya ketika mata suaminya hanya tertuju memandang tubuhnya. "Om, jangan ngerjain Isa. Om jangan genit," ucapnya tanpa memandang pria yang sudah menjadi suaminya. "Ngerjain apa?" tanya Atar. "Enggak mungkin, di rumah sebesar ini tidak ada selimut." "Pasti ada," ucapnya. "Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada selimut. Saya katakan selimut belum diantar pelayan," ucap Atar. "Om jangan coba macam-macam," ucap Alisa ketika suaminya semakin mendekat dengannya. "Kenapa harus ditutup? Nanti juga dibuka," ucapnya membuat istrinya membesarkan matanya. Alisa semakin memejamkan matanya saat suaminya sudah semakin dekat dengannya. Bahkan Alisa bisa merasakan hembusan nafas suaminya. "Sudah harum, tidak bau seperti tadi," ucap Atar yang mendekatkan hidungnya dengan rambut istrinya. Alisa membuka matanya dan memandang suaminya. Wajahnya sudah sangat merah saat mendengar ucapan suaminya. "Isa tadi nggak ada nyuruh Om untuk cium Isa," ucapnya. "Apa sekarang kamu menginginkan saya mencium kamu karena kamu sudah sangat wangi," ucap Atar tersenyum tipis memandang istrinya. "Maksud Isa enggak seperti itu, Om," ucap Alisa yang begitu sangat gugup, wajahnya begitu sangat malu. "Kamu tidak usah malu-malu untuk memintanya," ucap Atar mendekatkan wajahnya semakin dekat dengan wajah istrinya. Alisa memejamkan matanya dengan begitu sangat kuat. Atar hanya tersenyum saat melihat wajah istrinya. Alisa membuka sebelah matanya secara pelan-pelan dan melihat suaminya. "Katanya nggak mau dicium, tapi kenapa ngarep?" ucap Atar ketika istrinya sudah buka matanya. Alisa diam sambil menelan air ludahnya. Mengapa pria itu begitu sangat pandai menyalahinya? "Tapi karena kamu sudah jadi istri saya tidak keberatan untuk mencium kamu," ucapnya semakin mendekatkan wajahnya dengan wajah istrinya. Atar mencium kening istrinya. Dipegangnya tengkuk istrinya dan mencium bibir mungil yang tipis tersebut. Ia mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Alisa hanya memejamkan matanya saat bibir lembut suaminya menempel di bibirnya. Dadanya berdegup dengan sangat hebatnya. "Apa rasanya enak?" ucap Atar saat ia melepaskan bibir istrinya. Alisa menelan air ludahnya dengan bibir yang terlihat pucat. Alisa berusaha mengatur nafasnya. "Enggak, Om," ucapnya. Atar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. "Itu artinya kamu belum bisa menikmati rasanya. Mungkin karena ini adalah ciuman pertamamu," ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya. "Apa kamu sudah pernah dicium?" tanyanya. Alisa menggelengkan kepalanya. Matanya hanya memandang ke bawah tanpa memandang wajah suaminya. Alisa begitu sangat malu saat menatap wajah suaminya tersebut. "Bila ini ciuman pertamamu, wajar saja bila kamu belum biasa merasakan rasa nikmatnya. Kalau begitu, saya akan mencium kamu lagi supaya kamu tahu kenikmatan rasanya," ucapnya yang tersenyum tipis. Alisa mengangkat kepalanya dan membesarkan matanya saat mendengar ucapan suaminya. Bibir suaminya dengan cepat sudah menempel di bibirnya. Kali ini ciuman itu semakin lama. Suaminya bukan hanya mencium bibirnya saja,
namun juga mengobrak-abrik rongga mulutnya dengan lidahnya. Berulang kali Alisa menggigit lidah suaminya tanpa disengaja. Attar melepaskan ciuman bibir istrinya ketika istrinya kesulitan untuk bernafas. Pria itu membiarkan istrinya untuk mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. "Apa kamu sudah merasakan rasa nikmatnya?" ucapnya menatap wajah istrinya. Dengan cepat Alisa menganggukkan kepalanya. "Sudah Om," ucapnya agar suaminya tidak lagi menciumnya. Hal seperti ini begitu sangat baru dirasakannya. Alisa merasakan sesuatu yang aneh dan juga membuatnya merasa geli. Attar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. "Bila kamu sudah merasakan nikmatnya, itu artinya kamu ingin lagi," ucapnya kembali mencium bibir istrinya. Alisa hanya menjamkan matanya setiap kali suaminya mencium bibirnya. Ini udah ketiga kalinya suaminya mencium bibirnya dengan durasi waktu yang cukup panjang, sehingga ia sudah tidak mampu untuk bernafas. Attar melepaskan bibir istrinya dan memandang wajah istrinya yang begitu sangat memerah. "Bibir kamu ternyata manis," ucapnya. Alisa hanya diam dan menundukkan kepalanya. Ia masih mengatur nafasnya. Detak jantungnya berdegup dengan sangat kuat saat ini. Alisa tidak mampu memandang wajah suaminya. "Apa kamu mau makan?" tanyanya memandang istrinya. "Isa malu keluar kamar Om," ucapnya. Attar tersenyum dan mencium kening istrinya. Dia tahu saat ini istrinya belum terbiasa dengan kehadirannya. Attar menghubungi kepala pelayan di rumahnya dan meminta kepala pelayan untuk mengantarkan makan malam ke kamarnya. Attar menyalakan televisi di kamarnya dengan harapan istrinya bisa merasa sedikit lebih rileks. Attar memandang istrinya, ia tidak melihat ke arahnya sedikit pun. Alisa mendengar suara bel. Alisa memandang suaminya. "Jangan lupa ya minta selimut," ucapnya. Attar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kenapa pintunya tidak dibuka Om?" ucap Alisa ketika suaminya yang tidak berdiri sama sekali. "Apa kamu ingin membukanya?" ucapnya tersenyum tipis memandang istrinya. Alisa menggelengkan kepalanya. Mana mungkin dia mau membukakan pintu kamar tersebut, mengingat pakaian yang dipakainya begitu sangat seksi. "Om saja yang buka," ucapnya. Attar menganggukkan kepalanya. Pria itu mengambil remote yang berada di atas nakas di samping tempat tidurnya dan menekan tombol di remote tersebut. Mata Alisa terbuka lebar ketika melihat pintu kamar tersebut terbuka. Cukup dengan menekan remote saja. "Orang kaya pemalas ya Om," ucapnya yang memandang wajah suaminya. "Kenapa seperti itu?" tanya Attar. "Membuka pintu kamar saja pakai remote," ucapnya. "Kamar ini kedap suara. Bila saya meminta pelanggan untuk membuka pintu kamar ini, maka mereka tidak akan mendengar suara saya," ucapnya. Alisa diam mendengar ucapan suaminya. Alisa memandang kamar yang begitu amat besar tersebut. "Bila jalan juga capek ya Om," ucapnya. Attar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pelayan masuk ke dalam kamarnya dengan mendorong meja dan berisi hidangan makan malamnya. "Kami permisi Tuan," ucapnya setelah meletakkan hidangan itu tidak jauh dari tempat tidur. "Terima kasih," ucap Attar kepada pelayan tersebut. Chapter 47. Enggak boleh keluar. Attar memandang istrinya yang duduk di atas tempat tidur. "Kamu mau apa?" tanyanya yang akan mengambil makan malam untuk istrinya. "Terserah aja Om," ucapnya. Attar mengambil stik daging dan meletakkannya di atas tempat tidur. "Apa kamu suka ini?" tanyanya.
Suka, jawab Alisa. Atar memotong-motong daging tersebut dan berikan saus yang berwarna kuning kecoklatan. Di sini, yang menjadi chef wajib memiliki sertifikat masak tingkat dunia. Kamu boleh bebas merequest makanan apa saja yang kamu inginkan, ucapnya yang menusukkan daging dengan garpu dan mengarahkannya ke bibir istrinya. Alisa hanya menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan suaminya tersebut. Atar makan secara bergantian dengan istrinya. Tadi masuk ke kamar ini, bisa lihat Om pakai sidik jari, ucapnya memandang suaminya. Alisa buka mulutnya dan makan daging yang diberikan oleh suaminya. Kamar saya sangat tidak bebas untuk dimasuki oleh siapapun. Yang bisa masuk ke sini dan yang bisa membersihkan kamar ini hanya kepala pelayan dan asistennya. Karena untuk masuk kamar ini memakai sidik jari, ucapnya memandang istrinya. Atar memasukkan daging ke mulutnya dan mengunyah daging tersebut. Bagaimana cara Isa bisa keluar, Om? Ucap Alisa masih mengunyah daging di mulutnya. Kamu tidak akan bisa keluar dari kamar ini sebelum sidik jari kamu saya daftarkan untuk buka pintu kamar ini, ucapnya yang kembali masukkan daging ke mulut istrinya. Kalau gitu, Om ajari Isa buka pintu pakai remote, ucapnya. Atar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kenapa nggak boleh? Tanya Alisa. Nanti kamu kabur, ucapnya membuat Alisa sedikit tertawa. Gimana Isa bisa kabur, Om? Mama Isa tergadai di rumah sakit, ucapnya. Bisa saja kamu kabur dan mencari kamar yang lain, ucapnya. Alisa tersedak saat mendengar ucapan suaminya. Atar mengusap-usap punggung istrinya dan berikan istrinya air putih. Isa belum terbiasa, Om, tidur sama Om satu kamar, ucapnya. Bagaimana mungkin suaminya bisa menebak apa yang direncanakannya? Kamu harus membiasakan diri tidur bersama dengan saya satu kamar. Kamu tidak bisa berpindah ke kamar tidur yang lain saat saya sudah tertidur, ucapnya. Alisa hanya diam sambil menganggukkan kepalanya. Iya, Om, ucapnya. Kamu jangan panggil saya Om lagi, ucap Atar memandang istrinya. Alisa memandang wajah suaminya. Kenapa? Tanyanya. Saya tidak mau orang beranggapan kalau saya ini om-om genit, ucapnya memandang istrinya. Alisa tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Alisa kemudian menutup mulutnya dan menahan ketawanya saat melihat tatapan mata suaminya memandangnya. Bila kamu mentertawakan saya, maka saya akan cium kamu lagi, ucapnya memandang istrinya. Jadi Isa manggil apa, Om? Apa saya panggil Papa aja ya? Ucapnya. Atar membesarkan matanya saat mendengar ucapan istrinya. Saya tidak mau orang beranggapan kalau kamu anak saya, ucapnya. Alisa sedikit tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Jadi Isa panggil apa? Tanyanya. Kamu panggil saya Habi, ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya. Iya Habi, ucapnya. Atar tersenyum lebar saat mendengar istrinya memanggilnya Habi. Pintar, jadi istri harus nurut, ucapnya mencium kening istrinya. Alisa hanya diam dan menganggukkan kepalanya. Om, Isa udah kenyang, ucapnya. Mau saya cium? Tanyanya. Alisa menggelengkan kepalanya. Tapi Isa sudah kenyang, ucapnya. Minum dulu jusnya, ucapnya memberikan jus kepada istrinya. Alisa meminum jus tersebut namun tidak menghabiskannya. Ternyata kamu ingin minum jus ini berdua dengan saya, ucapnya yang melihat jus apel yang ditinggalkan oleh istrinya setengah. Bukan gitu Om,
Alisa udah kenyang, ucapnya. Atar meletakkan piring yang di tangannya ke atas pangkuannya. Ia memegang leher istrinya dan mencium bibir istrinya. Alisa diam saat suaminya sudah melepaskan bibirnya. Isa belum terbiasa, Om, ucapnya. Tidak apa, saya akan mencium kamu terus, ucapnya. Alisa hanya diam sambil menelan air ludahnya. Atar menghubungi kepala pelayannya untuk kembali mengambil sisa makanannya. Alisa melihat suaminya ketika memencet remote ketika suaminya membukakan pintu. Ini tuan selimutnya, ucap pelayan tersebut yang meletakkan selimut ke atas tempat tidur. Pelayan itu kemudian membawa piring-piring bekas makan keluar dari kamar tersebut. Alisa menarik selimut itu dan menutupi tubuhnya. Atar hanya tersenyum saat melihat sikap istrinya. Alisa berbaring membelakangi suaminya. Detak jantungnya tidak karuan ketika harus memandang wajah suaminya tersebut. Alisa teringat akan uang dititipkan kepada suaminya. Dengan cepat Alisa membalikkan tubuhnya. Om, duit Isa mana? Ucapnya memandang suaminya dan menadahkan tangannya. Atar mencium bibir istrinya saat mendengar istrinya memanggilnya Om. Bi, duit Isa mana? Ucapnya yang mengganti panggilannya. Atar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Duit apa? Tanyanya. Duit dolar Isa, Bi, ucapnya yang tidak ingin terulang kembali kesalahan yang sama. Tolong ambilkan dompet saya di dalam lemari, ucap Atra menunjukkan lemari tempat ia menyimpan dompetnya. Alisa begitu sangat senang mendengar perintah suaminya. Alisa menganggukkan kepalanya. Alisa turun dari tempat tidur dan melupakan pakaian yang saat ini dipakainya. Atar hanya tersenyum saat melihat sikap istrinya yang masih seperti anak kecil. Atar duduk bersandar di kepala tempat tidur sambil memandang tubuh seksi istrinya. Chapter 48. Menyadari kesalahan. Alisa mengambil dompet suaminya yang berada dalam lemari. Alisa baru ingat bahwa saat ini ia memakai pakaian yang begitu amat seksi. Alisa menelan air ludahnya dan kembali bersembunyi di balik pintu lemari. Kenapa? Tanya Atar. Isa malu, ucapnya. Malu kenapa? Tanya Atar pura-pura tidak tahu. Baju Isa, Om, ucapnya langsung menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Baju Isa, Bi, ucapnya mengulang kalimatnya. Atar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Kalau kamu tidak suka pakai baju itu, buka saja, ucapnya. Isa suka, Om, ucap Alisa yang lebih memilih memakai baju seperti ini daripada harus tanpa baju sama sekali. Yakin gak mau dibuka, ucap Atar. Iya, Isa yakin, Om, ucapnya. Sudah 3 kali, ucap Atar mengangkat jarinya. Maaf, diulang lagi dari 0 ya, Bi, ucapnya. Apanya? Tanya Atar tidak mengerti maksud istrinya. Kesalahan yang tadi jangan dihitung, Bi, diulang lagi dari 0, ucapnya. Atar tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Kamu seperti pegawai pom bensin, ucapnya. Alisa hanya tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Sudah sini, ucap Atar. Matanya dipicing, Bi, ucap Alisa. Kalau saya nggak mau picing mata, kenapa? Tanyanya. Isa nggak mau ke sana, ucap Alisa. Ya sudah, asalkan kamu mau datang ke sini, saya bersedia memicingkan mata saya, ucapnya yang memejamkan matanya. Bi,
matanya jangan dibuka sebelum Isa bilang sudah, ucapnya memberikan perintah. Iya, jawab Atar. Bi, jangan lihat. Kalau lihat, matanya bintilan besok pagi, ucap Alisa. Belum pernah ada yang bintilan karena memandang istri, ucapnya. Isa sudah cup duluan, Bi, ucapnya. Ya udah cepat, kalau kamu terlalu lama, saya akan buka mata nih, ucapnya. Jangan, Bi, belum, ucap Alisa naik ke atas tempat tidur. Sudah, Bi, ucapnya sudah berbaring di tempat tidurnya. Atar memandang istrinya yang sudah menutupi tubuhnya dengan selimut. Ini, Bi, ucap Alisa memberikan dompet ke tangan suaminya. Atar mengambil dompet tersebut. Matanya memandang bibir istrinya. Ingin rasanya bibir mungil itu diciumnya kembali. Namun dia harus membatalkan niatnya. Atar mengeluarkan uang dolar dari dalam dompetnya. Ini uang kamu, ucapnya memberikan uang dolar tersebut. Alisa tersenyum lebar saat melihat uangnya. Tunggu sebentar ya, Bi, Isa harus hitung dulu jumlah uangnya, ucapnya. Atar memandang istrinya dan mengerutkan keningnya. Setiap kali kita melakukan transaksi yang berupa penyerahan uang, maka kita harus menghitung dulu berapa jumlah uang yang diberikan orang itu, kurang, pas, atau malah berlebih. Jadi, saat mengambil uang wajib dihitung dulu agar tidak terjadi kesalahan, ucap Alisa. Atar ingin tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Itu belajar dari mana? Tanyanya. Udah pasti dari pengalaman pribadi, Bi, ucapnya mulai menghitung uang yang di tangannya. Kurang atau lebih? Tanya Atar. Pas, jawab Alisa yang tersenyum lebar. Uangnya mau ditaruh di mana? Tanya Atar. Alisa tersenyum lebar saat mendengar ucapan suaminya. Mau diletak di bawah bantal, Bi, ucapnya. Kenapa diletak di bawah bantal? Ucap Atar. Biar Isa tahu rasanya tidur di atas tumpukan uang, ucapnya. Atar diam saat mendengar jawaban istrinya. Istrinya begitu sangat polos bila berbicara. Jadi, selama mama kamu sakit, siapa yang biayai pengobatannya? Ucap Atar. Isa, Bi, namun ada teman Isa yang baik sama Isa. Dia sering ngasih Isa bantuan duit, ucapnya. Kamu dapat uang dari mana? Tanya Atar. Isa kerja, Om, jawabnya. Kerja di mana? Tanya Atar. Ia begitu ingin tahu tentang istrinya. Sepulang kuliah, Isa akan pulang ke rumah untuk ngurusin mama. Terus Isa mandi dan siap-siap untuk kerja. Isa kerja di coffee shop sampai jam 11 malam. Terus pulang ke rumah mengecek kondisi mama dan mengantarkan makan malam mama. Sebelum jam 12 malam, Isa berangkat ke pom bensin. Isa kerja di sana sampai jam 5 pagi. Terus Isa pulang ke rumah dan siap-siap berangkat kuliah, ucapnya yang memberikan agenda kegiatan hariannya. Atar diam saat mendengar ucapan istrinya. Ia seakan tidak percaya mendengar istrinya bercerita. Atar hanya diam tanpa mampu mengeluarkan satu kalimat pun. Matanya hanya menatap sendu istrinya. Om, Isa tidur ya, ucapnya. Atar tersenyum tipis saat mendengar ucapan istrinya. Ia memegang tengkuk istrinya dan melumat bibir mungil tersebut. Atar melepaskan bibir istrinya setelah puas menikmati rasa manis bibir mungil istrinya. Alisa hanya diam saat menyadari kesalahannya. Alisa menarik selimutnya dan membalikkan tubuhnya. Apa mau lihat mama? Tanya Atar. Apa kita mau ke rumah sakit, Bi? Ucap Alisa. Atar menggelengkan kepalanya. Sini,
ucapnya menepuk tempat tidur yang di sebelahnya agar istrinya semakin mendekat dengannya. Dengan sedikit ragu, Alisa mengikuti perintah suaminya. Atara melingkarkan tangannya di pinggang istrinya, sedangkan tangan di sebelah kirinya memegang ponselnya. Atara mendekatkan ponsel itu ke dekat istrinya. Alisa melihat mamanya yang berada di ruang perawatan yang dijaga oleh 2 orang perawat di dalam kamar tersebut. Wajahnya terlihat begitu sangat senang. "Om, apa mama sudah sadar?" ucapnya. Atara memandang istrinya dan mencium bibir istrinya sekilas. Alisa memejamkan matanya ketika mengingat kesalahannya. Alisa sudah tidak bisa menghitung lagi entah berapa kali suaminya mencium bibirnya. "Mama baru akan sadar di jam 2 malam nanti," ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya. "Terima kasih ya, Bi," ucapnya. Atara tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Bi, Isa tidur ya," ucapnya. Atara menganggukkan kepalanya.